Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Rakyat Biasa Bicara Agama. Nah, tema kali ini kita bahas hal yang viral dan menarik, yaitu mengenai pembagian konsesi tambang kepada ormas keagamaan. Nah, kenapa topik ini ada di Rakyat Biasa Bicara Agama? Karena saya mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi soal ini, sebagaimana ada di berita berikut. Nah, kedudukan hukum saya di perkara tersebut atau legal standing saya adalah sebagai dosen, yaitu sebagai rakyat biasa. Saya punya hak konstitusional untuk mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi. Karena hak konstitusional itu didasari kepada Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang pada pokoknya menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam Indonesia dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kan di situ disebutnya rakyat. Rakyat itu bisa siapa saja, rakyat biasa, driver ojol, guru, dosen, semua punya hak untuk mendapatkan manfaat dari kekayaan alam di Indonesia, termasuk pertambangan. Nah, namun ada perubahan nih di rezim pemerintahan sebelumnya. Tiba-tiba makna rakyat itu diprioritaskan kepada ormas keagamaan. Nah, ini kan tidak pernah ada sebelumnya. Dari mana tiba-tiba muncul kata prioritas? Namanya prioritas kan berarti eksklusif. Dia pasti berbeda dari yang lain. Nah, ini teorinya gimana, konsepnya gimana, kita belum tahu. Kenapa rakyat ada yang dieksklusifkan dan ada yang tidak dieksklusifkan? Nah, ini kan pertanyaan besar. Lalu kenapa ormas keagamaan? Apa bedanya dengan rakyat lain? Kenapa harus keagamaan? Kenapa harus agama? Nah, karena ternyata yang diberikan adalah ormas agama, maka mau nggak mau kita harus membicarakan agama. Jadi cocok topiknya. Topik ormas agama dan tambang dengan rakyat biasa bicara agama. Karena kita harus bicara agama. Dan itu menjadi hak rakyat untuk mengetahui apakah agama sebenarnya mengatur hal seperti ini. Apakah ada satu pandangan tentang hal ini. Kan kita harus mempelajari. Apakah benar memang di dalam agama itu harus mengeksklusifkan dengan prioritas, mengkotak-kotakan rakyat, makna rakyat menjadi kelompok A, kelompok B, kelompok C. Nah, itu kan harus kita pelajari baik dari segi agama maupun dari segi hukumnya. Apakah memang boleh kita memprioritaskan berdasarkan kelompok-kelompok? Padahal kan kita sudah sepakat, kita sudah sumpah pemuda untuk bersatu sebagai satu bangsa Indonesia. Nah, ini yang nanti kita akan bahas baik dari segi agama maupun dari segi hukum. Nih ya, kalau kita gali-gali nih di dalam hukum kita cari nih di peraturan perundang-undangan, ada gak sih aturan yang sebenarnya melarang ormas keagamaan untuk dapat mengelola tambang? Gak ada, gak ada. Lalu kita carilah di dalam agama, ada gak sih yang mengharamkan secara mutlak kegiatan pertambangan? Kayaknya nggak ada sepengetahuan saya. Kalau misalnya ada ormas agama yang ingin mengelola tambang, ya kita harus dukung. Silahkan, karena memang diperbolehkan sepanjang tidak merusak. Sepanjang memiliki keahlian dan bersifat adil. Kan itu poinnya. Nah,
Untuk membuktikan itu adalah dilakukan mekanisme lelang, prosedurnya begitu. Dilelang karena apa? Tambang itu memiliki sifat yang berpotensi merusak, mencemari lingkungan, dan lain sebagainya. Dan bisa menciptakan kesenjangan dan lain sebagainya. Makanya dilelang. Nanti pemerintah menseleksi ini yang mengajukan memiliki keahlian atau tidak. Atau jangan-jangan nanti malah jadi merusak lingkungan. Nah, itu kan prosedurnya sudah ada, sudah baku, sudah paten. Dan tidak pernah ada larangan ormas keagamaan boleh. Gak ada masalah, tinggal ajukan aja. Yang jadi masalah apa? Tiba-tiba pemerintah sebelumnya mengeluarkan konsep prioritas. Ini yang prioritas yang ini. Wah, ini masalah besar. Jadi permasalahannya bukan di boleh atau tidak boleh ormas agama mengelola tambang. Bukan. Tapi di kata prioritas. Fokusnya di situ. Coba ceklah di kamus-kamus apa arti prioritas. Itu yaitu dia bersifat eksklusif, mengesampingkan yang lain. Kalau seseorang dapat prioritas, maka yang lain itu di bawahnya. Ini sumber masalahnya. Berarti ada rakyat prioritas dan ada rakyat yang tidak prioritas. Kayak begini, ada kartu kredit biasa, ada kartu kredit prioritas. Nah, kalau kita cukup perlunya hanya yang kartu kredit biasa, untuk apa yang prioritas? Oh, karena gengsi aja pingin kartunya warna hitam dan bisa ikut klub-klub tertentu. Secara sosial jadi lebih dihormati. Untuk apa? Itu kan hanya untuk mengeksklusifkan diri saja. Karena kita merasa prioritas sehingga kita lebih unggul. Nah, apakah ormas keagamaan butuh itu? Ini kan jadi pertanyaan. Akibatnya apa dengan kata prioritas ini? Akhirnya merasa unggul-unggulan. Ormas kami yang paling unggul, ormas ini yang paling unggul, ormas ini paling unggul. Akhirnya apa? Ungkit-ungkit lah jasa-jasa masa lalu. Kami paling berjasa. Kami mendirikan banyak pendidikan. Ketika negara tidak ada, siapa yang hadir? Akhirnya kan adu-aduan seperti itu. Nanti ujung-ujungnya ada dengki-dengkian, ada yang merasa dapat prioritas, ada yang tidak. Jadi merasa, wah, jasanya saya lebih kecil dong. Belum lagi misalnya di bidang pendidikan, ormas keagamaan nanti bisa saja jasanya dianggap paling besar dibanding guru-guru sekolah negeri di pelosok yang gajinya hanya 200.000, dianggap tidak berjasa atau jasanya lebih kecil daripada ormas agama. Nanti buktinya apa? Buktinya dapat prioritas. Jadi dosen, guru-guru yang tidak berafiliasi dengan ormas keagamaan nanti bisa dicap bukan masyarakat prioritas. Sehingga jasa-jasanya ya nanti dulu deh, ormas keagamaan dulu. Ini bahaya sekali. Ini bahaya. Jadi bukan boleh atau tidak bolehnya, tapi kata prioritas. Makanya yang saya uji ke Mahkamah Konstitusi itu pasal 6 ayat 1 huruf J Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 Undang-Undang Minerba yang memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk menawarkan WIUPK secara prioritas. Nah, makna prioritas ini kemudian ditafsirkan oleh pemerintah bebas menentukan siapapun. Nih buktinya ada di keterangan pemerintah di sidang Mahkamah Konstitusi. Nih cuplikannya. Bentuk pengaturan dan pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara Indonesia adalah dengan diberlakukannya pada pasal 6 ayat 1 huruf C Undang-Undang Minerba yang lahir dari keinginan negara untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, pemerintah diberikan kewenangan dan hak secara penuh untuk menentukan siapa saja yang dapat memperoleh penawaran atas WIUPK secara prioritas. Nah,
Itu hanya cuplikan saja ya. Kalau mau lihat selengkapnya bisa lihatlah di YouTube-nya Mahkamah Konstitusi. Atau risalah persidangan juga bisa di-download di websitenya Mahkamah Konstitusi. Jadi yang ingin mempelajari pendapat pemerintah bisa lihat sendiri. Nah, cuman pokoknya adalah pemerintah menafsirkan hak menguasai negara menjadi diberikan kewenangan secara penuh untuk menentukan kepada siapapun kekayaan alam itu diberikan. Siapapunnya kita harus garis bawahi. Hari ini ormas keagamaan. Loh, karena maknanya siapapun, besok bisa yang lain dong. Kan itu yang jadi permasalahan. Misalnya, oh karena ormas keagamaan melaksanakan fungsi nirlaba, oh nanti konglomerat tinggal buat aja lembaga filantropis atau yayasan. Selesai kan, dapat tambang. Ya kan, karena siapapun boleh sepanjang menjalankan fungsi nirlaba boleh. Hari ini ormas keagamaan. Nanti setelah berapa tahun, ada yayasan lain nih. Kasih juga lah. Ada konglomerat mau tambang, buat saja yayasan. Nah, itu kan bisa. Wah, selama ini kan yang menentang itu adalah ormas keagamaan. Lah gimana ormas keagamaan yang mau kritik? Orang udah dapat. Nah, ini masalah besar. Pintu masuknya ormas keagamaan. Jadi yang pertama dimulai itu ormas dulu lah. Karena itu yang paling kritis. Kalau itu sudah bisa dibungkam, pintu lainnya bisa terbuka. Nanti ada blok Jakarta, blok Medan, blok apa. Nah, kan mungkin saja bisa seperti itu. Karena dengan adanya prioritas, jadi ya dahulukan siapapun bebas, pemerintah bebas memberikan kepada siapapun kalau kita pakai dalil hak menguasai negara bisa diberikan kepada siapapun, diberikan hak secara penuh oleh pemerintah. Nah, ini bermasalah, sangat bermasalah. Kayak zaman kolonial Belanda kan ada istilah domain verklaring. Kekuasaannya penuh. Nah, sebenarnya konsep prioritas ini ada nggak sih? Ada. Yaitu di pasal 75 ayat 3 Undang-Undang Minerba. IUPK itu sebenarnya untuk kepentingan strategis nasional, untuk kepentingan negara. Makanya di pasal 75 ayat 3 diprioritaskan kepada BUMN atau daerah. Itu kan negara, representasi negara. Kalau misalnya swasta boleh nggak? Boleh. Sepanjang sudah diprioritaskan kepada negara, BUMN, baru swasta melalui mekanisme lelang. Jadi bukan menempatkan selain negara itu selevel dengan negara. Tiba-tiba prioritas itu dilevelkan dengan negara. Ibaratnya ormas keagamaan sekarang dilevelkan dengan BUMN. Contoh ya, kayak Pertamina lah. Kalau minyak, di minyak kan ada Pertamina. Jadi selevel lah nanti dengan Pertamina. Nah, nanti kan seolah-olah seperti itu. Padahal itu kan WIUPK adalah cadangan-cadangan negara yang untuk kepentingan-kepentingan strategis nasional. Nah, itu kan digunakan untuk menjadi pendapatan negara yang nanti bisa masuk ke dalam APBN sehingga negara punya uang. Nanti uang dari APBN itu digunakan untuk membayar gaji guru di sekolah negeri, membayar dosen, karena tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan negara mengelola tambang dengan baik, maka tidak ada cerita guru sekolah negeri digaji 200.000, dosen digaji 300.000. Nah, itu kan masalah. Tapi selama ini negara bilang, wah nggak punya uang, nggak punya uang. Ya tambangnya sudah dialihkan terus, ya susah nggak punya uang. Sekarang hak-hak mereka sudah digeser kepada ormas keagamaan.
Nah, ini gimana dalam pandangan agama kira-kira? Nah, kan kita tahulah banyak guru honorer, sekolah negeri, sekolahnya aja udah mau roboh, lalu apa, gajinya cuma 200.000. Banyak sekali, cobalah kita Google, banyak sekali. Kondisinya miris. Negara tuh benar-benar butuh uang gitu untuk menyelesaikan itu. Masalah sektor pendidikan itu perlu uang yang sangat besar. Nah, yang jadi pertanyaan, emang agama, tidak usah ngomong agama dulu lah, pakai hati nurani aja lah. Masa iya yang seharusnya untuk itu harus dibelokkan, ormas keagamaan lagi? Kan aneh, sangat aneh, sangat aneh. Karena Indonesia lagi butuh. Ini sangat aneh. Kondisinya lagi miris. Tapi tiba-tiba diprioritaskannya justru ke ormas keagamaan. Agak susah dengan dipikir dengan akal sehat sebenarnya. Nah, kita akan bahas itulah, nanti kita coba kulik-kulik, kita cari-carilah dalam perspektif agama seperti apa sih. Namun, karena ini kasusnya juga di MK, kita juga akan bahas lah dari sisi hukum. Jadi nanti akan berkelindan lah antara hukum dan agama. Nah, kita akan bedah perkara ini secara mendalam. Jadi sebenarnya perkara ini sudah berjalan lama nih di Mahkamah Konstitusi. Sudah ada keterangan presiden atau pemerintah, ahli-ahlinya, DPR, dari Muhammadiyah, NU, PGI, KWI, PHDI sudah memberikan keterangan. Ini ada beritanya, sidang terakhir. Nah, untuk menggali lebih lanjut, yang tertarik dengan perkara ini, download aja, semua ada itu. Risalah persidangan, permohonan, itu bisa di-download di websitenya Mahkamah Konstitusi. Search aja perkara nomor 77 garing PUU garis datar 22 Romawi garing 2024. Cari aja fitur tracking perkara. Nah, itu bisa di-download. Siapapun boleh download dan bisa mempelajarinya. Nah, tapi karena sangat panjang, kita akan buat dalam beberapa episode. Nah, nanti kita akan masuk kepada 3 pokok bahasan dalam perkara di MK. Itu ada 3 biasanya. Satu, masalah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kedua, masalah legal standing. Yang ketiga, masalah alasan-alasan permohonan. Pertama, kita akan bahas dulu mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang jika dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau konstitusi. Nah, objek yang saya uji di sini adalah pasal 6 ayat 1 huruf J Undang-Undang Minerba. Yang pada pokoknya adalah memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk menawarkan secara prioritas kepada, hanya menawarkan secara prioritas. Nanti ditafsirkan dalam peraturan pemerintah, yaitu kepada ormas keagamaan. Cuman lahirnya peraturan pemerintah itu adalah karena ada cantolan atau payung hukum di pasal 6 ayat 1 huruf J tersebut. Nah, pasal yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menawarkan WIUP secara prioritas. Ini yang saya uji. Apa sih arti prioritas? Saya petitumnya meminta agar makna prioritas itu hanya dibatasi hanya BUMN BUMD saja. Jangan ditafsirkan luas jadi tiba-tiba ormas dan lain sebagainya. Jangan ditafsirkan menjadi siapapun. Sedangkan pemerintah maunya siapapun. Nah, sedangkan di konstitusi itu pasal 33 ayat 3 kan dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yaitu melalui BUMN seharusnya. Tapi ini ditafsirkan siapapun bisa. Bisa ormas, bisa ya siapapun bisa, siapa saja. Nah, ini yang saya ingin batasi tafsir dari pasal 6 ayat 1 huruf J. Makanya batu uji pengujiannya
adalah pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dikuasai negara ya dalam artian dikelola oleh BUMN. Nanti keuntungan dari BUMN menjadi dividen masuk ke dalam APBN. Baru dari APBN itu didistribusikan kepada rakyat, misalnya Pertamina, dengan memberikan subsidi Pertalite. Nah, itu kan dengan maksud untuk kesejahteraan rakyat. Nah, kalau swasta kan susah. Makanya itu ada fungsi BUMN di pasal 33 ayat 3. Nah, nanti yang akan jadi permasalahan adalah apakah pemberian kewenangan di pasal 6 ayat 1 huruf J Undang-Undang Minerba itu bertentangan dengan konstitusi karena bisa dimaknai seperti yang dikehendaki oleh pemerintah bisa diberikan kepada siapapun karena pemerintah diberikan kewenangan secara penuh atau tidak. Ini kita akan bahas secara mendalam di episode-episode selanjutnya. Pantau terus, subscribe sehingga bisa terupdate dengan perkara ini.